Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bisa saling menasihati, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perjalanan yang sangat berat, perjalanan yang penuh dengan banyaknya fitnah, perjalanan yang harus seseorang itu kuat di dalam mendapatkan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Peringatan yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Dan berikan peringatan dengan Al-Quran bagi siapa yang orang-orang mereka itu takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita membaca tafsir surah As-Sa'di, membaca tafsir As-Sa'di di dalam surat Al-Ankabut yang sudah kita pelajari, dan kita sudah sampai di ayat yang ke-7 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hakikat sebuah perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perjalanan tersebut pasti akan bertemu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan akhir dari perjalanan seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya engkau berada di dalam usaha, di dalam perjalanan, yang ujung dari perjalanan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, famulaqih, engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ajalallah laatin, bahwasanya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sungguh benar-benar akan datang. Kematian tersebut akan mendatangi kita dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita agar kita selamat di dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang seseorang itu berjihad, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama yujahidu li nafsihi. Sesungguhnya seseorang tersebut bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri mendapat kebaikan nanti di akhirat. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ketujuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Inilah hakikat orang-orang yang mereka berjihad di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang yang bersungguh-sungguh pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ketujuh ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami akan menghapuskan dari mereka pada kesalahan-kesalahan mereka. Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat yang ketujuh ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yakni annal ladzina mannallahu alaihim bil imani wal amali sholih sayukaffirullahu anhum sayyi'atihim li'annal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dengan keimanan dan amal soleh. Di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya keimanan dan amal soleh itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, orang-orang yang mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Keimanan yang ada di dalam hati kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah merupakan apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah untuk kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar jujur mau melihat nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Wa amilus solihat, dan begitu pula amal soleh. Ketika seseorang itu bisa melakukan amal soleh, ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Makanya ketika seseorang itu bisa beriman, ketika seseorang itu bisa melakukan sebuah amal soleh, maka sepatutnya bagi seseorang tersebut itu senantiasa menambahkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang penyakit yang menimpa seseorang yang bisa beriman kepada Allah dan bisa beramal soleh adalah merupakan penyakit apa? Ujub, penyakit bangga diri. Ini adalah merupakan penyakit yang lupa kalau ternyata dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik iman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik apa? Amal soleh. Kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa duduk mengaji Al-Quran, kita bisa bangun untuk salat malam, kita bisa puasa di siang hari, kita bisa melakukan ketaatan yang lain. Ketahuilah itu adalah merupakan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang itu tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digerakkan hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan pernah bisa untuk apa? Untuk bisa melakukan amal soleh tersebut dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amal soleh. Orang-orang yang mereka beriman di dalam hatinya dengan iman yang benar, dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan mereka beramal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Ini pahala bagi orang-orang yang mereka beriman dan apa? Beramal soleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita mengikuti perbuatan buruk kita itu dengan apa? Dengan perbuatan baik. Gak ada orang itu yang terus-terusan berbuat baik, Pak. Pasti ada salahnya. Pasti seseorang itu terjatuh terhadap yang namanya dosa. Tapi seseorang ketika dia melakukan dosa, dia terjatuh ke dalam yang namanya dosa, seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita mengikuti keburukan dengan yang namanya kebaikan. Ketika seseorang itu terjatuh di dalam yang namanya keburukan, maka sepatutnya bagi seseorang itu untuk dia melakukan kebaikan setelahnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Adam, bapak kita, bagaimana ketika telah melakukan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam alaihi salam jatuh terhadap yang namanya maksiat, tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, langsung mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami mendolimi diri kita sendiri.
Kalau engkau tidak mengampuni kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala katakan lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan dihapuskan kesalahan mereka. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, balasan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian balasan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar kami akan balas mereka jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa hiya a'malul khair, apa yang telah mereka kerjakan dari amalan-amalan kebaikan, min wajibatin wa mustahabbatin, dari sesuatu yang wajib, dari sesuatu yang sunnah, fahiya ahsanu ma ya'malul abd. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, dari yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan dihapuskan kesalahan mereka. Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam tafsir surat Al-Ankabut juga. Termasuk di antara takfirus sayyi'at yang Allah Subhanahu wa taala telah jalankan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Allah Subhanahu wa taala tutup apa? Aib kita. Terkadang kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia, ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih baik. Dengan apa? Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba? Tapi bagaimana seorang hamba yang akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih baik? Mereka adalah orang-orang yang mempunyai iman yang benar, dan mereka keimanannya membawa untuk mereka melakukan amal soleh. Ini yaitu dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dan ini bukan perkara yang mudah. Seperti yang sering kita pelajari, bahwasanya apa? Al-iman laisa bitamanni. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan. Yang dikira iman itu, oh ya iman, ya seperti itu. Enggak, iman itu butuh diperjuangkan. Iman itu butuh direalisasikan. Iman itu butuh diterapkan di dalam kehidupan nyata kita. Begitu pula dengan apa? Dengan amal soleh. Maka ketika seseorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan apa? Nukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan peringatannya kepada kita di ayat yang setelahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insan, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, husna, untuk berbuat baik kepada keduanya. Wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tuamu tersebut memaksamu
litusyrika bima laysa laka bihi ilm, untuk berbuat kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu dengan hal tersebut, fala tuti'huma, janganlah engkau mengikuti perintah dari kedua orang tuamu. Ilayya marji'ukum, kepadaku kalian akan dikembalikan, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan mengabarkan kepada kalian dengan apa yang telah kalian kerjakan. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa amarnal insan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassainal insan, kami wasiatkan kepada manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa amarnal insan, dan kami perintahkan kepada manusia. Untuk apa? Biwalidayhi husna, wa wassainahu biwalidayhi husna, ay bibirrihima wal ihsani ilaihima bil qawli wal amal, agar seorang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wa an yuhafidhu ala dalika, dan hendaknya seseorang itu menjaga atas hal tersebut. Wala ya'uquhuma wa yasi'u ilaihima fi qawlihi wa amalihi, dan hendaknya seseorang itu tidak berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, dan tidak uququl walidain, yaitu tidak membangkang kedua orang tuanya, baik itu dengan perkataannya maupun dengan amalnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang hak kedua orang tua kita, yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian semua alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua setelah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua hendaknya seseorang itu berbuat baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar hak orang tua kita kepada kita, agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hak mereka itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kenapa kita mempunyai kewajiban yang begitu besar kepada orang tua kita? Karena orang tua kita adalah merupakan sebab adanya kita. Orang tua kita adalah merupakan sebab adanya kita di dunia ini. Dan ketika orang tua yang mereka adalah merupakan sebab adanya kita, orang tua begitu berbuat baik kepada kita. Ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, bagaimana ibu kita merawat kita? Bagaimana perjuangan ibu kita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Bagaimana keadaan ibu kita itu dalam keadaan lemah ditambah lemah ketika mengandung kita. Begitu berat. Bapak-bapak pasti tahu tentang bagaimana perjuangan istri-istri kita ketika apa? Mengandung anak-anak kita. Begitu pula keadaan ibu kita ketika mengandung kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Begitu pula bapak kita. Bagaimana perjuangan ayah kita, yang mereka bapak-bapak kita ini tidak pernah mengeluh untuk mencari nafkah buat kita. Padahal apa? Mereka harus keluar di pagi hari sampai pulang malam hari. Mereka tidak pernah mengeluhkan keluh kesahnya, capeknya kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk apa? Agar kita bisa makan, agar kita mempunyai pakaian,
agar kita mempunyai hidup yang layak. Ini perjuangan orang tua kita. Mereka merawat kita ketika kita dari kecil, meskipun dengan bersusah payah, mereka merawat kita. Keinginan mereka agar kita bisa apa? Agar kita bisa hidup, agar kita bisa tumbuh. Berbeda ketika kita merawat orang tua kita ketika orang tua kita sudah tua. Kalau orang tua kita merawat kita dengan susah payah, sabar merawat kita, keinginan mereka apa? Agar kita hidup. Kalau kita merawat orang tua kita, dalam keadaan orang tua kita merawat mereka, keinginan kita apa? Keinginan kita biasanya apa? Bukan terus-terusan hidup, biasanya Bu. Apalagi Bu, ini sudah mau meninggal, kan seperti itu. Harapannya, yuk cepat selesai, kan seperti itu. Kalau orang tua kita mengharap kita cepat tumbuh, sehat, dalam keadaan baik. Tapi kalau kita merawat orang tua kita, dalam keadaan mereka sudah sepuh, sudah tua, biasanya apa? Sudah nggak sabar kita untuk merawat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam ayatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wala taqul lahumu qaulan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Isra di ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian mendapatkan salah satu dari orang tua kalian atau keduanya dalam keadaan apa? Tua. Fala taqul lahumu uffin, jangan kalian katakan uff. Uff adalah merupakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Perkataan yang paling ringan menyakiti hati orang tua kita. Itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak kedua orang tua kita. Justru kita diperintahkan untuk mengatakan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Kita diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang rahmat, perkataan yang baik kepada orang tua kita. Namanya orang tua, itu semakin tua semakin apa? Semakin sensi, kan seperti itu. Hati mereka semakin apa? Semakin lembut. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita berbuat ihsan kepada orang tua kita. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita mendapatkan orang tua kita, inilah ujian. Ujian yang harus kita jalani, yang ini adalah merupakan jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Pintu surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada di rumah kita. Ya kan? Ngurusi orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi justru terkadang kita mencari pintu surga yang jauh. Gitu. Mencari pintu surga yang jauh untuk ngurusi orang tua kita, itu saja kita berat. Coba bayangkan dulu orang tua kita yang kita ompoli, orang tua kita ketika kita pup juga beliau yang membersihkan, yang nyeboin, tanpa apa? Rasa jijik mereka untuk menceboi kita. Kita terkadang sampai umur sudah mendekati balik, kadang juga masih minta diceboin sama orang tua kita. Kita ngompol, yang bersihin juga orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ketika orang tua kita sudah dalam keadaan sudah melemah, untuk ngerawat orang tua kita saja kita begitu apa? Berat. Begitu berat. Beban begitu berat untuk apa? Untuk kita merawat orang tua kita. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita. Karena apa? Hawa nafsu kita bertentangan dengan ini. Berbeda dengan orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak, hawa nafsunya apa? Sayang. Iya apa enggak? Orang tua kepada anaknya, hawa nafsunya sayang.
Apa peringatan Allah kepada orang tua? Auladukum fitnah. Anak-anak kalian itu fitnah. Justru malah sama Allah Subhanahu wa taala diperingatkan, hati-hati dengan anak-anak kalian. Karena itu jadi fitnah. Karena fitrah orang tua kepada anak itu begitu sayang. Tapi kalau anak kepada orang tua, fitrahnya untuk ngurus, itu apa? Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan biasanya seseorang itu akan merasakan betul bagaimana perjuangan orang tua kalau kita sudah menjadi orang tua. Kalau kita sudah mulai apa? Sudah mulai tua. Kita pengen dihormati sama anak kita. Kita kadang sakit hati dengan ucapan dari anak kita. Terkadang kita sedih dengan apa? Bentaan anak kita. Itu biasanya dirasakan oleh orang tua yang sudah apa? Yang sudah mulai melemah, gak kuat, tangannya sudah mau ngambil-ngambil sudah gak kuat, jalan sudah mulai gak kuat. Biasanya mulai dirasakan. Makanya apa? Sebelum kita merasakan seperti itu, kita rasakan dulu, apalagi yang masih ada orang tua kita. Makanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika orang tuanya itu masih ada. Kesempatan untuk dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, bukan terus berhenti berbuat baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas." Salah satunya apa? Salah satunya du'a'u al-waladin saleh. Kalau seseorang orang tuanya sudah meninggal, maka apa? Sudah terputus amalannya. Yang bermanfaat untuk mereka doa anak-anak yang soleh. Antum semua adalah anak-anak yang soleh. Doakan orang-orang tua kita. Mereka butuh terhadap doa-doa kita. Mereka butuh terhadap kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Mereka tidak punya amalan yang lain. Iya kalau mereka punya sedekah yang mereka bisa mendapatkan manfaatnya di alam kubur. Iya kalau mereka punya ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan, sehingga mereka masih mendapatkan amal jariah tersebut. Yang mereka punya antum, kita semua. Orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya itu kita. Kita saja untuk menyebutkan orang tua kita di dalam doa kita, di dalam sujud kita, kapan kita sempatkan? Kalau kita lupa kita dengan orang tua kita, yang kita doakan hanya kita, istri kita, anak kita. Yang kita doakan kita sendiri, istri kita, anak kita. Tapi orang tua kita yang berbuat baik kepada kita begitu luar biasa, jarang kita sebut namanya. Jarang kita doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita, karena yang paling bermanfaat untuk orang tua kita adalah doa kita sekarang ini ketika orang tua sudah meninggal. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Meskipun perintah kepada orang tua untuk berbuat baik, untuk taat kepada mereka adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah bahwasanya apa? La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tuamu memaksamu litusyrika, untuk kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilm, yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, jangan engkau apa? Mengikuti atau taat kepada orang tuamu. Terkadang seseorang itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apalagi yang sudah kenal ngaji, ngelihat orang tuanya belum kenal ngaji sunnah, belum ini dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya meskipun belum ngaji sunnah tapi enggak memerintahkan kepada yang namanya kesyirikan,
maka apa? Wajib orang tua memerintahkan kepada kesyirikan saja, kita gak boleh taat terhadap perintah tersebut, tapi tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia, tapi perintah mereka untuk kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala jangan kita ikuti. Karena apa? Karena enggak boleh seseorang itu apa? Berbuat atau mengikuti perintah makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Walaisa li ahadin alima bi sihhati syirki billah wa hadza ta'dhimu li amri syirki." Beliau mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang membenarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini menganggungkan perkara apa? Perkara kesyirikan. Meskipun kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada orang tua, tapi ketika orang tua memerintahkan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, jangan engkau pernah ikuti perintah dari orang tua tersebut. Jangan pernah apa? Mengikuti perintah dari orang tua tersebut. Karena apa? Karena perkara kesyirikan jauh lebih besar dari perintah orang tua. Fala tuti'huma, jangan pernah apa? Mengikuti ke perintah keduanya. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun fa'ujazikum bi'amalikum, kata Syekh Sa'di. Maka aku akan membalas perbuatan-perbuatan kalian. Karena apa? Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabarru walidikum wa qaddimu ta'atahuma illa ala ta'atillahi wa rasulihi fa innaha muqaddamatun ala kulli syai'in. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Pak, maka berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan apa? Qaddimu ta'atahuma, dan dahulukan ketaatan kepada keduanya. Kecuali kepada siapa? Illa ala ta'atillahi wa rasulihi, kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dikalahkan dari ketaatan kepada selainnya. Kalau ketaatan kepada orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disuruh untuk mendahulukan perintah kepada orang tua dibandingkan dengan yang lainnya, kecuali apa? Kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini tidak boleh dikalahkan sama sekali. Tetap harus apa? Mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa innaha muqaddamatun ala kulli syai', karena taat kepada Allah dan Rasulnya itu didahulukan dari segala sesuatu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis solihin, sungguh benar-benar kami akan memasukkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu wa amilus solihat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, man amana billah wa amila solihan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan yang soleh, fa innallaha wa'adahu ayyudkhilahul jannata fi jumlati ibadihi solihin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memasukkan seseorang tersebut di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, bersama kalangan para anbiya, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan inilah yang senantiasa kita minta, Pak.
Kita minta setiap harinya 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kita pengen masuk ke dalam kelompoknya mereka. Bagaimana untuk masuk ke dalam kelompoknya mereka? Allah sendiri yang mengatakan walladzina amanu wa amilus shalihat lanudkhilannahum fis shalihin. Supaya kita termasuk dari kelompok mereka, kelompok orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, kelompok orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan kepada mereka. Caranya seperti apa? Iman dan amal soleh. Ini bekalnya. Yaitu seseorang punya iman dan punya amal soleh. Gimana seseorang mau dimasukkan ke dalam jalannya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, tapi apa? Imannya enggak pernah diperhatikan. Aku punya iman, doa enggak punya iman, wis terserah. Amal solehnya enggak pernah diperhatikan. Kalau seseorang pengen dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh, kalangan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, perhatikan iman dan amal soleh. Iman, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman gak akan pernah tumbuh itu kalau seseorang itu gak pernah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman itu gak akan pernah tumbuh kalau seseorang itu tidak akan pernah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu hanya mengandalkan iman fitri, iman fitri. Jadi iman itu ada dua, ada iman fitri, ada iman iktisabi. Kalau iman fitrah, itu memang kita difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya iman. Kita tahu Allah yang memberikan rezeki, kita tahu Allah yang menghidupkan, kita tahu Allah yang mengatur, itu iman fitri. Kalau seseorang hanya mengandalkan iman fitrinya untuk seseorang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ujian sedikit bingung. Karena ujian sedikit dia akan jatuh. Seseorang itu akan punya keimanan yang begitu kuat. Kapan? Kalau seseorang itu mendapatkan keimanan tersebut dengan iman iktisabi. Dengan iman apa? Dengan iman yang dia hasilkan. Dari mana? Dari dia menuntut ilmu, tadabbur ayat Allah, tafakkur dengan ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan mendapatkan iman iktisabi. Seseorang itu akan mendapatkan apa? Iman iktisabi. Kapan? Ketika seseorang itu dia mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mau tadabbur, mau tafakkur, berusaha untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, baru seseorang itu akan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Yang imannya tersebut akan membawa seseorang itu untuk apa? Beramal soleh, bisa cinta sama Allah dengan benar, takut kepada Allah dengan benar, sholat, ngaji, puasa, birrul walidain. Akhirnya dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Baru seseorang itu dia akan bisa beriman dan beramal soleh. Dan akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lanudkhilannahum fis sholihin. Kami akan memasukkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, kullu ala hasbi darajatihi wa martabatihi indallah. Semua tergantung dengan darajatnya, martabatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Iman seseorang itu bertingkat-tingkat, dan tingkatannya itu sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan ilmunya dia dengan Allah. Semakin seseorang imannya kuat, berarti apa? Semakin pengenalannya kepada Allah itu kuat. Makanya darajat itu ada darajatul Islam, ada darajatul iman, ada darajatul ihsan. Darajatul ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Kenapa kok bisa sampai derajat itu? Ma'rifatnya kepada Allah kuat. Akhirnya apa? Imannya kuat. Muhabbahnya kepada Allah kuat, takutnya kuat, mengharapnya kuat, tawakalnya kuat. Ada orang yang pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala di bawahnya. Ya, keimanannya kepada Allah juga di bawahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, "Inni a'lamukum billah," aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah.
Konsekuensinya apa? Akhwafukum billah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lillah, dan aku adalah orang yang paling apa? Bertakwa kepada Allah. Semua punya derajatnya. Kalau kita pengen masuk ke dalam kalangan orang-orang yang soleh, yang derajatnya tinggi, ya diperbaiki iman kita. Perbaiki apa? Amal soleh kita. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fal imanus sahih wal amalus soleh unwanun ala sa'adati sahibihi. Iman dan amal soleh itu adalah merupakan apa? Ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba. Ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba. Wa annahu min ahlir rahman was-salihina min ibadillahi ta'ala. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah merupakan ahlir rahman, yaitu apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Was-salihina min ibadillah, dan orang-orang yang soleh adalah merupakan apa? Termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang iman fitri tadi, yang dimana orang itu diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman fitri, yang imannya tersebut apa? Kalau dapat ujian rendah, dia jatuh karena imannya enggak iktisabi, imannya enggak ditumbuhkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, ada di antara manusia, man yaqulu amanna billah, yang dia mengatakan amanna billah, mengatakan aku beriman kepada Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ini orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Ternyata imannya dhaif. Imannya rapuh, imannya lemah. Karena apa? Imannya enggak pernah ditumbuhkan. Imannya enggak pernah apa? Terus dikembangkan. Ya cuma berjalan aja dengan iman fitrinya, enggak pernah ditumbuhkan oleh seorang tersebut. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza udiya fillah, apabila diuji di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menganggap apa? Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, dia menjadikan fitnahnya manusia itu seperti apa? Adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan apa? Fitnahnya manusia itu seperti apa? Adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan dari manusia itu seperti apa? Siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, la yaqulunna, mereka sungguh benar-benar akan mengatakan inna kunna ma'akum, kami bersama kalian, sama-sama kita orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalaysallahu bi'a'lama ma fi suduril alamin. Bukankah Allah senantiasa mengetahui dengan apa-apa yang ada di dalam dada-dada apa? Dada-dada semua manusia. Ini wani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan semua tergantung dengan kadar keimanannya. Ada orang yang sudah imannya iman fitri saja, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di setelahnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ada sebagian orang yang dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dicaci sedikit sama orang, sudah seakan-akan paling sengsara, seakan-akan ini adalah merupakan siksaan Allah. Duh ya Allah, kenapa Allah kok berbuat seperti ini ya kepada saya? Baru diuji sedikit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu apa? Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Seakan-akan itu adalah merupakan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang punya iman yang dhaif, fitri, hanya iman fitrahnya saja, gak pernah ditumbuhkan. Dia lupa kalau ternyata apa?
Di dunia ini adalah merupakan tempatnya ujian, tempatnya ibtila, tempatnya seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu bukan hanya ujian dari manusia. Ujian itu dari macam-macam. Ujian datang langsung dari Allah, dikasih sakit, dikasih kesempitan, ya kan? Ada ujian juga Allah perantarakan lewat orang lain. Kadang kita dipukul sama orang lain, kadang kita dicela sama orang lain, kadang kita disakiti sama orang lain. Ini semua apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggak punya iman, imannya hanya iman fitri, dia merasa berat dengan ujian-ujian ini. Dia enggak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang kalau cuma imannya dhaif ini, wala in jaa nasrun mir rabbika, apabila datang pertolongan dari Rabbmu, baru mereka mengatakan la yaqulunna inna kunna ma'akum. La yaqulunna inna kunna ma'akum. Aku bersama kalian, aku juga orang beriman. Ayat ini turun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini turun kepada dulu pas waktu para sahabat ketika diajak perang. Oh, mereka mengatakan apa? Ini berat. Apalagi dapat celaan dari orang-orang kafir musyrikin. Mereka mengatakan berat sekali celaan dari orang-orang kafir musyrikin. Tapi ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat ghanimah. Orang-orang yang punya iman yang dhaif ini, inna kunna ma'akum, bagi-bagi dong harta rampasan perangnya. Kan saya juga beriman. Saya juga beriman. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah merupakan orang yang punya iman fitri, iman yang dhaif, yang imannya enggak pernah dikembangkan, enggak pernah belajar, enggak pernah tadabbur, enggak punya tafakkur. Akhirnya apa? Dapat ujian langsung geletak. Dapat ujian langsung jatuh. Enggak bisa selamat dari yang namanya ujian. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, liyartadda an dinihi wa liyurji'al batil. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, lamma dzakara ta'ala annahu la budda ayyumtahana man idda'al iman. Beliau mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seseorang itu pasti diuji ketika seseorang itu mengaku beriman, lihat harus sadiqu minal kadhib, agar tampak mana yang jujur dan yang dusta. Bayyana ta'ala anna minan nasi fariqan la sabara lahum. Allah menyebutkan bahwasanya apa? Ada sebagian manusia yang tidak ada sabar bagi mereka. Alal mihan, terhadap apa? Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Wala thabata lahum ala ba'di zalazil, dan tidak ada ketetapan bagi mereka ketika mereka mendapatkan apa? Goncangan-goncangan hidup. Faqala wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ay bidarbin au akhdhi malin au taghyirin au ta'yirin liyartadda an dinihi wal yuraji al batil. Sebagian manusia mereka beriman kepada Allah, maka apabila mereka udiya fillah, mereka dicaci maki karena Allah Subhanahu wa taala, atau diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dipukul, au akhdhi malin, atau diambil hartanya, au ta'yirin, atau dicela dari sisi perkataan, liyartadda an dinihi wal yuraji al batil, agar dia murtad dari agamanya dan kembali kepada kebatilan. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka menjadikan ujian-ujian ini seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ai yaj'aluha sadatan lahu 'anil imani wa tsabati 'alaihi. Kama annal adzaba saddun amma huwa sababuhu. Mereka menjadikan ini penghalang dari apa? Dari keimanan dan tetap di atas keimanannya. Ini orang yang punya iman dan imannya begitu dhaif. Kemudian apa? Wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan apabila datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna kunna ma'akum li'annahu muwafiqun lil hawa. Karena apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau ditolong oleh Allah, oh iya, saya adalah orang yang beriman, sesuai dengan hawa nafsunya. Fahadas sinfu minan nas manil ladina qala Allahu fihim. Tipe orang yang seperti ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang lain di dalam surat Al-Hajj. Apa kata Allah? Wa minan nasi ya'budullaha ala harfin.
Sebagian manusia itu ada yang menyembah Allah itu ala harf, yaitu di ujung tanduk. Di ujung tanduknya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Yaitu apa? Ketika dalam keadaan baik baru apa? Oh iya, saya beribadah kepada Allah. Oh iya, saya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wa in asabathu fitnah. Kalau dia ketimpa musibah, ketimpa ujian, inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah, justru malah murtad, justru malah apa? Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang punya iman begitu dhaif. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin haitsu akhbarakum bihadzal fariq alladzi halahu kama wasafa lakum fata'rifuna bidzalika kamala ilmihi wasi'ati hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada-dada seluruh manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kelompok yang seperti ini. Yang keadaan mereka seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan kepada kalian, sehingga engkau mengetahui bidzalika, dengan itu semua, kamala ilmihi wasi'ati hikmihi, bagaimana sempurnanya ilmunya Allah dan luasnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ana tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamannallahu alladziina aamanu wala ya'lamannal munafiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Ini hakikat dari sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, falidzalika qaddara mihanan wabtilaan. Oleh karena itu apa? Diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ujian. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya fitnah. Untuk apa? Untuk Allah mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang enggak jujur di dalam keimanan. Liyadhhara ilmuhu fihim, supaya tampak ilmunya pada mereka. Fayujazihim bima dhahara minhum, sehingga Allah membalas apa-apa yang nampak dari mereka. La bima ya'lamuhu bimujarradihi, bukan karena ilmunya Allah semata. Jadi Allah menghukum itu, menghukum sesuai yang nampak. Makanya diuji sama Allah. Allah tahu, oh ini munafik, ini mukmin, ini kafir. Allah tahu, maha tahu ilmunya seseorang. Tapi Allah enggak mengadab langsung dengan ilmunya Allah. Dikasih ujian dulu sama Allah. Bagaimana hasil dari ujian tersebut? Yang nampak, padahal Allah maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian supaya nampak terlebih dahulu, baru Allah Subhanahu wa taala adab dengan sesuatu yang nampak tersebut. Li'annahum qad yahtajjuna 'ala Allah annahum law ubtulu la thabatu. Ini sebagai bentuk hujjah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala uji seseorang supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wala ya'lamannallahu alladziina aamanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar tahu siapa di antara orang-orang yang beriman dan siapa di antara orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang munafik, yang imannya itu tidak jujur. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kita di dalam surat Al-Ankabut ini, yang dimana terus menjelaskan kepada kita hakikat perjalanan kita di dunia, bahwasanya ujian itu pasti akan datang kepada kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang jujur imannya dan siapa di antara kita yang enggak jujur imannya. Siapa di antara kita yang imannya hanya iman fitri, iman dhaif. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Yang akhirnya
Baru diuji sama Allah, ceblok. Baru diuji sama Allah, jatuh. Ya kan? Baru diuji sama Allah, sudah pingsan, sudah mundur dengan apa? Dengan tertib. Baru diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perjalanan ilmu itu penuh dengan ujian. Makanya anak sering ngomong kan sama teman-teman yang belajar, harus sabar di dalam perjalanan ilmu. Baru dimarahin sama gurunya, wis baper, gitu kan. Akhirnya apa? Enggak datang lagi ke kajian. Gitu kan. Butuh sabar. Iman itu butuh ditingkatkan kok. Iman itu butuh ditempa, gitu kan. Iman itu butuh ditempa. Emas akan jadi emas setelah apa? Ditempa, gitu kan. Digepuk, dipalu, dibakar, digepuk, dipalu, dibakar. Kan seperti itu. Baru jadi emas. Lah kita ini pengen jadi emas. Semuanya sudah emas loh, kan seperti itu. Cuma emas-masan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya enggak jadi keimanan yang betul-betul apa? Kuat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan-peringatan ini yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita menjadikan kita kuat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul beriman dan memperhatikan keimanannya dan amal solehnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya walladzina kata Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Apakah dosa-dosa yang diampuni di sini dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar? Yang diampuni di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini adalah merupakan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh terhadap yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yastadibuna kaba'iral itsmi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka meninggalkan kabair, baru Allah Subhanahu wa taala lanukaffiranna anhum. Syaratnya apa? Syaratnya meninggalkan dosa-dosa besar. Dan tentu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besarnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Enggak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan apa? Beriman. Gitu loh. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Ketika seseorang itu melakukan dosa besar, la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan orang yang berzina, orang yang mencuri, melakukan dosa-dosa besar tersebut, dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala imannya. Karena apa? Syarat seseorang itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, itu syaratnya apa? Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang punya iman, orang yang punya amal soleh. Nah, orang yang punya iman, orang yang punya amal soleh, tentu apa? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kabairud dzunub. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi apa? Dosa-dosa besar. Enggak disebut iman yang benar kalau dia apa? Masih apa? Melakukan dosa-dosa besar. Dia zina, dia mencuri, dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Maka apa? Maka bukan lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Karena memang syaratnya lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, mereka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang seperti apa? Yang meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.